Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Pertama sekali kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kepada kita, atas perlindungan-Nya kepada kita dari malam hari, dari malam istirahat kita hingga pada saat ini kita masih dengan keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Maranatha yang sudah memberikan saya kesempatan pada siang hari ini untuk menyampaikan akan firman Tuhan, untuk menyampaikan akan terang kebenaran daripada Tuhan pada hari yang indah ini. Semoga berkat Tuhan diberikan kepada ketua yang sudah memberikan saya kesempatan. Semoga umur yang panjang dan kesehatan kepada keluarga diberikan oleh Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan diturunkan di tengah-tengah keluarga ketua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang membawakan lagu pujian pada hari ini, yang sudah mengangkat iman dan kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk menyemangatkan kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih yang membawakan lagu pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini, pada siang ini, sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan pada hari ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah dikenal maka disayang sayang. Perkenalkan, nama saya Rizky bin Sinaga. Saya jurusan Teologia ataupun STT dari Surya Nusantara, Pematang Siantar. Agar kiranya dengan perkenalan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat menyayangi saya pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, pada siang yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan akan sabda Tuhan. Ya Tuhan di surga, berkati anak-Mu yang mendengarkan ataupun yang menyampaikan akan firman Tuhan pada siang yang indah ini. Sembunyikan saya ya Tuhan di bawah kaki salib Tuhan, agar kiranya Tuhan yang berbicara pada siang yang indah ini. Berkati kami ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai judul firman Tuhan pada siang yang indah ini yang berjudul dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jikalau kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 2 sampai 13, di situ membahas tentang dosa adalah penghambat keselamatan. Sebenarnya jikalau kita baca ayat ini, kita sudah dapat ataupun kita sudah mendapatkan apa saja yang menjadi penghalang, apa saja penyebab-penyebab apa dosa yang kita lakukan. Jika kita baca di ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengarkannya segala dosamu. Ya. Dikatakan di ayat 2 ini,
pemisah antara kita dengan Tuhan ialah apa? Dosa kita sendiri. Dosa kita sendiri, kejahatan kita sendiri adalah yang membuat kita, yang membuat Tuhan bersembunyi terhadap apa? Terhadap kita, menyembunyikan diri, tidak mendengarkan akan apa? Akan seruan kita. Karena apa? Karena kejahatan kita, karena dosa yang kita lakukan ya apa? Di dalam kehidupan kita. Di ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyembunyikan kecurangan. Di ayat 4, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melarikan kelaliman. Ayat 5, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluar seekor ular beludak. Ayat 6, sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Di ayat 7, mereka segera melakukan kejahatan dan segera hendak menumpahkan darah yang tidak bersalah. Rencana mereka adalah rencana kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan. Dan keruntuhan mereka tidak mengenal jalan damai, dan jalan jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Dikatakan di dalam ayat 8 ini, jikalau mereka berjalan di jalan kejahatan, jikalau mereka menjadi seekor ular beludak, mereka tidak mengenal akan apa? Jalan damai. Mereka tidak akan mendapatkan kedamaian. Karena apa? Karena mereka mengikuti akan apa? Mengikuti akan kejahatan, mengikuti akan iblis, berbuat dosa. Itulah yang mereka lakukan. Kenapa mereka tidak menemukan jalan kedamaian, jalan sukacita, ya, yang Tuhan sudah sediakan kepada orang-orang yang menuruti akan perintah Tuhan. Di ayat 9 mengatakan, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nanti terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nanti cahaya, tetapi kami berjalan dalam kelaliman. Ya. Dikatakan di ayat 9, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Ya. Keadilan jauh daripada mereka, karena mereka apa? Karena mereka masih mengikuti akan apa? Akan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Di ayat 10, kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senjang. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Ayat 11, kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nanti keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nanti keselamatan, tetapi tetap jauh daripada kami. Kenapa mereka menanti-nanti keadilan? Kenapa keadilan itu menjauh daripada mereka? Ya. Kenapa keadilan itu tidak ada di dalam mereka? Ya. Mereka menanti-nanti keselamatan, tetapi keselamatan itu jauh daripada mereka.
Karena apa? Karena mereka masih mengikuti akan perintah si ular beludak tersebut. Yaitu apa? Setan. Setanlah yang mereka ikuti. Kenapa kejahatan apapun damai ataupun keadilan jauh daripada mereka. Sungguh dosa memberontak kami banyak di hadapmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti ayat 12 ini mengatakan, ya, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah apa? Adalah seorang pemberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ada sebagai seorang Kristen, ya, pengikut Kristus. Saya katakan diri saya adalah pengikut Kristus. Ya. Saya orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi apa? Tetapi saya masih mempunyai dosa yang sangat apa? Yang sangat besar. Ya. Yang sangat besar. Dikatakan di sini, mari kita menyadari akan dosa kita. Saya sendiri banyak hal yang tidak Tuhan sukai daripada saya. Mari kita menyadari akan apa? Akan dosa kita ini. Supaya apa? Supaya kita tidak apa? Tidak jatuh dalam kejahatan. Supaya kedamaian dan keselamatan dan keadilan tidak jauh daripada kita. Jikalau kita mengakui akan apa? Akan pemberontakan kita kepada Tuhan. Di ayat terakhir ayat 13 mengatakan, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Banyak di dunia ini yang memberontak akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui semua akan dosa kita, supaya kita tidak disebut dengan apa? Pemberontak akan apa? Akan Yesus Kristus, akan Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang membuat keselamatan itu terhalang bagi kita? Yaitu dosa yang kita buat. Dosa yang kita buatlah menjadi penghalang akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Penghambat keselamatan ialah dosa kita sendiri. Inilah menjadi penghambat keselamatan, yaitu dosa kita sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mempunyai sebuah ilustrasi tentang dosa. Ada seorang pendeta bertanya kepada jemaatnya, ini pas hari perbaktian, pada jam perbaktian. Si pendeta ini pun membuat pertanyaan kepada si perempuan ini. Pakaianmu, si pendeta mengatakan sendiri, pakaianmu tidak layak datang ke gereja ini, karena pakaianmu itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi apa kata si perempuan itu? Tuhan kan tidak melihat dari pakaian saya, Tuhan melihat dari hati saya. Tetapi si pendeta ini menjawab apa yang dikatakan oleh si perempuan tersebut. Tuhan melihat hati saudara, bukan melihat pakaian. Tetapi saya melihat pakaian Anda, bukan hati Anda. Apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi tersebut? Mari, khususnya ini kepada perempuan, jikalau membuat suatu pakaian, sopanlah, ya. Karena itu adalah mengundang apa? Mengundang dosa daripada seorang laki-laki, mengundang dosa semua.
perempuan saja, jika melihat orang perempuan sama perempuan tidak berpakaian rapi, ya, ada perempuan yang berpakaian rapi dan si perempuan yang satu lagi tidak berpakaian rapi. Si perempuan yang rapi ini menganggap dia bawa apa? Dia mengundang dosa. Apalagi sama laki-laki, ya, sama laki-laki. Laki-laki mengatakan bahwa itu adalah pemacu dosa daripada apa? Daripada laki-laki. Ya. Itu bisa dikatakan dengan narkolema, ya, narkolema, narkotika lewat mata. Sebenarnya tanpa kita sadari, itulah hal sama seperti apa? Seperti ganja, sabu-sabu, ya. Narkolema itu sama seperti ganja dan sabu-sabu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada 3 garis besar yang ingin saya sampaikan pada siang yang indah ini. Yang pertama, kejahatan. Dan yang kedua, tidak mengenal jalan damai. Dan yang ketiga, memberontak. Yang pertama kita bahas yaitu kejahatan. Dosa pertama kali muncul yaitu di surga. Ada kejahatan di sana. Bahkan di Taman Eden, di Taman Eden pun sudah ada kejahatan. Adam dan Hawa saling mempersalahkan, bahkan sampai saat ini kejahatan sangatlah merajalela di dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa kejahatan pertama kali berada di mana? Di surga. Pemberontakan pertama kali ada di surga, di kerajaan Tuhan. Yang dilakukan oleh siapa? Seorang pemimpin biduan yang sangat gagah, yang sangat tampan, ya, sangat pintar. Dia melakukan sebuah pemberontakan pada saat itu. Karena apa? Karena apa dia melakukan sebuah pemberontakan pada saat itu? Karena dia tidak menyukai akan apa? Akan Tuhan. Dia tidak menyukai akan tingginya Tuhan daripada dia. Dia iri melihat apa? Melihat Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh apa? Oleh si Lucifer, iblis. Ya, pemberontakan pada saat itu. Dan ketika di surga terjadi pemberontakan ataupun dosa, di bumi sudah terjadi dosa pada zaman apa? Pada zaman nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka diciptakan ke dunia ini, ketika mereka dijadikan oleh Tuhan untuk menempati Taman Eden, untuk merawat Taman Eden, dia memberontak ataupun melawan daripada apa? Perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa? Mereka tidak boleh memakan buah yang jahat yang di tengah-tengah Taman Eden itu. Tetapi karena mereka tidak mengakui akan perkataan Tuhan, mereka memakan akan apa? Buah larangan tersebut. Maka daripada itu mereka memberontak, lalu mereka jatuh ke dalam dosa yang apa? Yang tidak disukai oleh Tuhan. Itulah terjadi apa? Dosa pada waktu di surga dan di dunia ini. Mereka saling menyalahkan. Mereka tidak mengakui akan apa? Akan pemberontakan yang sudah lakukan. Mereka saling membenarkan akan apa? Akan diri mereka masing-masing. Itulah yang Tuhan tidak senangi kepada kita. Kita harus terus terang. Yesaya tadi mengatakan, kitab Yesaya tadi mengatakan, kita harus mengakui akan pemberontakan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah kejahatan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tidak ada satupun orang yang paling kuat pada waktu itu daripada Tuhan. Tuhan adalah orang yang terhebat. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan bukan tidak sanggup untuk memusnahkan semua, tidak sanggup untuk memusnahkan Adam dan Hawa, dan tidak sanggup memusnahkan akan Lucifer. Tetapi apa? Karena kenapa mereka tidak kenapa mereka tidak langsung dihanguskan? Kenapa mereka tidak ditolong pada waktu mereka digodai oleh setan? Karena apa? Karena kejahatan sangatlah kuat. Ya. Karena Tuhan sudah mengatakan jangan makan, ya. Tetapi mereka memakan buah akan larangan tersebut. Kejahatan memisahkan antara mereka daripada Tuhan. Yang kedua ialah tidak mengenal jalan damai. Tidak mengenal jalan damai. Selalu ada pertengkaran di dalam setiap organisasi. Dalam diri sendiri, hal itu terjadi oleh karena tidak ada damai tertanam dalam hati seseorang. Selalu mengambil jalan sendiri, tetapi memikirkan risiko. Tanpa memikirkan risiko. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kita, dan kebenaran tidak sampai kepada kita. Ya, dikatakan di pembahasan yang kedua ini, jikalau selalu ada pertengkaran di dalam setiap organisasi, dalam diri sendiri, hal itu terjadi oleh karena tidak ada damai. Jikalau kita membuat suatu organisasi, ya, jikalau tidak ada damai di dalam organisasi tersebut, maka damai akan jauh daripada mereka. Maka damai tertanam dalam hati mereka. Organisasi kita, organisasi gereja masih yakin hari kedua, ya, menanti kedatangan Yesus yang kedua. Ini adalah organisasi yang baik. Jikalau kita sebagai anggota daripada organisasi gereja Masehiat Penhari Kedua, jikalau kita adalah member, marilah kita mempunyai hati rasa damai. Supaya apa? Supaya Tuhan menanamkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, supaya organisasi kita ini dapat menjadi apa? Menjadi terang bagi orang lain. Selalu mengambil jalan sendiri tanpa memikirkan risiko. Sebab itulah keadilan tetap jauh daripada kita. Jangan pernah kita mengambil sebuah keputusan dari apa? Dari pikiran kita sendiri. Ya, kita harus membuat. Jikalau saya bertindak sedemikian rupa, apa risiko yang saya hadapi? Ya, apa ya risiko yang akan terjadi jikalau saya melakukan ini? Ya, banyak orang memikirkan pemikirannya sendiri. Maka daripada itu, keadilan tetap jauh daripada mereka, daripada organisasi yang mereka jalankan ataupun mereka buat. Dan kebenaran tidak akan sampai kepada kita, kepada organisasi yang kita buat, jikalau kita bertindak dengan pemikiran kita sendiri. Kita ambil contohnya, yaitu kisah Saulus sebelum ia bertobat dari apa? Dari kejahatan. Kita tahu cerita Saulus ini adalah sangatlah sadis, ya? Sangatlah sadis. Karena apa saya katakan cerita tentang Saulus ini sangatlah sadis? Karena pada waktu itu si Saulus ini adalah seorang yang tidak mengenal akan agama, tidak mengenal akan firman.
pada waktu itu dia adalah seorang pemberontak. Ya. Jikalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka langsung apa? Mereka langsung dibunuh, mereka langsung disiksa. Ya. Mereka langsung disiksa dan dibunuh ketika dia mendengarkan akan orang mengikuti akan Tuhan, mengikuti akan Kristus. Kenapa? Karena dia tidak suka orang berjalan di kebenaran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan tahu si Saulus ini adalah seorang yang penurut di kemudian hari. Maka daripada itu Tuhan menubatkan si Saulus. Ya. Tuhan merubah Saulus menjadi Paulus. Karena apa? Karena si Saulus diubah menjadi Paulus. Dia sudah bertobat. Dia sudah pergi untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Dia sudah melupakan hal-hal yang pernah dia lakukan. Ya. Hal-hal pada waktu itu menyiksa, menghakimi, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat dia menjadi Paulus, dia mengasihi orang, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal. Itulah perubahan atau itulah perjalanan Saulus menjadi apa? Menjadi Paulus. Apa yang bisa kita dapat dari itu? Marilah kita menjadi sama seperti Saulus. Ya. Pada saat ini kita sudah jauh daripada Tuhan. Mari kita berputar 180 derajat untuk bertobat, untuk menjadi pelayan Tuhan. Jangan kita berputar 360 derajat. Kenapa? Karena jika kita berputar 360 derajat, kita sampai kepada titik pada waktu kita melakukan kebaikan. Tetapi jika kita berputar 180 derajat, kita akan melupakan hal-hal yang kita tidak lakukan pada saat itu. Pemberontakan menurut yang ketiga adalah memberontak. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberontakan orang yang melawan ataupun menentang kekuasaan yang sah, pendurhaka, tanpa kita sadari. Sifat seperti ini pasti ada dalam diri kita sendiri, yang selalu memberontak di dalam pekerjaan, pekerjaan dan juga dalam diskusi. Allah tidak suka dengan sifat pemberontakan kita. Ya, dikatakan di sini sudah jelas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Arti daripada pemberontakan itu yaitu orang yang melawan ataupun menentang kekuasaan yang sah. Jikalau dikatakan yang sah, yang sudah tidak ada lagi kesalahan. Sama seperti apa? Adam dan Hawa. Mereka memberontak, mereka melawan dan menentang kekuasaan akan Tuhan. Menentang akan kekuasaan Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan? Kekuasaan apa saja yang mereka berontak dari Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka adalah seorang pendurhaka. Seorang pendurhaka, tidak menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Tanpa kita sadari, sifat seperti ini pasti ada
diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya di dalam diri saya sendiri, di dalam kehidupan saya masih mempunyai rasa pemberontakan, rasa memberontak kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan dan kepada orang tua. Saya sering memberontak akan apa? Akan orang tua saya. Saya sering melawan akan orang tua saya. Saya sering menentang akan perintah daripada apa? Orang tua saya. Masih ada sifat-sifat seperti ini dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya agar kiranya orang tua kami yang mendengarkan, ataupun saudara-saudara, anak-anak yang mendengarkan akan firman Tuhan pada siang ini, dengan pertolongan Tuhan, dengan kata pemberontakan ini, mudah-mudahan tidak ada di dalam kehidupan orang tua kami dan saudara-saudara dan anak-anak. Supaya apa? Supaya kita dapat layak disebut dengan apa? Dengan pewaris kerajaan Tuhan. Jikalau kita menjadi seorang pemberontak, kita tidak akan mengenal dalam jalan damai. Kita tidak akan ada damai di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sifat pemberontakan ini marilah kita hapus di dalam kehidupan kita. Pemilihan pekerjaan dan juga dalam diskusi, Allah tidak suka dengan sifat pemberontakan. Jika kita memberontak akan firman Tuhan ataupun berbalik dari kebenaran, pada saat itu juga menangislah akan tingkah kita. Jikalau kita melakukan sebuah pemberontakan, jikalau kita mengakui bahwa kita adalah umat Kristen, jikalau kita mengakui kita adalah pengikut Kristus, tetapi jikalau ada pemberontakan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus Kristus menangislah mendengarkan pemberontakan kita, menangislah melihat akan pemberontakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jikalau kita ingin Tuhan bersukacita, jikalau Tuhan ingin merasakan sukacita, mari kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita memberontak daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak menangis melihat akan sifat-sifat kita yang kita lakukan dengan pemberontakan yang kita lakukan. Contohnya adalah Lucifer. Ketika di surga, oleh karena memberontak di surga, dia pun dilempar ke bumi. Ya. Pada waktu Lucifer memberontak di surga, melawan akan titah Tuhan, menganggap bahwa dirinya lebih besar, lebih kuasa daripada Tuhan, Tuhan langsung menurunkan Lucifer ke dunia. Kenapa Tuhan menurunkan Lucifer ke dunia? Bahwa itulah tempat yang layak kepada orang-orang yang berdosa di kemudian hari. Itulah tempat yang layak kepada orang-orang yang berdosa, yaitu dunia. Maka daripada itu, di mana tempat orang yang mengakui akan pemberontakan, di mana tempat orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu apa? Di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dunia ini sudah banyak dosa-dosa yang Tuhan sudah tidak ingin. Dunia ini semakin lama semakin merosot. Dunia ini semakin lama semakin tidak beres. Ya. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menumpang di dunia ini
Rumah kita tidaklah di sini. Tempat kita tidaklah di dunia ini. Di mana tempat kita yang sesungguhnya? Yaitu di surga yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Apa syarat yang bisa kita buat? Apa kunci supaya kita masuk ke dalam surga? Supaya kita tidak ditempatkan di dunia ini, dunia tempat orang yang berdosa. Apa kuncinya? Percayalah kepada Tuhan. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Jikalau kita disuruh, jangan kau melakukan itu. Jikalau Injil ini, kitab ini mengatakan, ingat dan luruskan hari Sabat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mencuri, karena ini apa? Tuhanlah yang langsung mengatakan kepada kita, janganlah mencuri. Kipin, janganlah mencuri. Ya. Mari kita mengikuti titah Tuhan. Mari kita menuruti akan perintah Tuhan. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, saya yakin percaya, dengan pertolongan Tuhan kita akan masuk ke dalam kerjaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebagai kesimpulan pada siang yang indah ini, upah dosa ialah maut. Kejahatan adalah membuat kita terhalangi menuju keselamatan. Hanya dosa yang memisahkan kita kepada Tuhan. Jikalau kita membuat suatu dosa, melakukan suatu dosa, upah kita adalah apa? Upah kita maut. Upah dosa yang maut. Apa itu maut? Yaitu api neraka yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kejahatan adalah membuat kita terhalang menuju keselamatan. Jikalau kita mau melakukan kejahatan, jikalau kejahatan masih ada dalam hati kita, masih ada di dalam benak pikiran kita, maka itu adalah penghalang daripada keselamatan kita. Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jikalau apa? Jikalau kejahatan masih ada dalam pikiran kita dan hati kita. Hanya dosa yang memisahkan kita kepada Tuhan. Hanya kejahatan yang memisahkan kita daripada Tuhan. Maka daripada Tuhan, marilah kita menghapuskan dosa kita. Marilah kita membuat kejahatan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menerima upah kejahatan itu, yaitu maut, yaitu api ataupun api neraka yang Tuhan sudah sediakan kepada orang-orang yang berdosa. Kita adalah pewaris mahkota yang Tuhan sudah sediakan di surga. Agar kiranya kita menjadi orang pilihan di kelak Tuhan akan datang kedua kali. Agar kiranya meskipun kita sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi Dia masih memberikan pertolongan kepada kita. Hanya dari diri kita bisa merubah sifat kita. Meskipun kejahatan memisahkan kita daripada Tuhan, Dia masih mau merelakan dirinya untuk hidup untuk kita sendiri. Ya. Dikatakan di sini, jika kita menyakiti hati Tuhan, meskipun tidak kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Dia masih memberikan pertolongan kepada kita. Dia masih memberikan keringanan kepada kita. Apa saja apa yang tidak berkesudahan daripada Tuhan, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini tidak akan berkesudahan kepada kita, kepada orang yang berdosa, kepada kita sendiri, kepada orang-orang yang selalu mendengarkan akan perkataan Tuhan, terutama kepada orang yang berdosa. Kasih Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya kepada mereka sampai mereka dibakar. Kasih Tuhan itu masih ada. Karena apa kasih Tuhan itu? Yaitu ketika mereka dibakar, mereka tidak langsung dihanguskan. Mereka masih diberi ampunan. Mereka masih dibakar
menurut dosa yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan dosa sedikit, maka sedikitlah dia berada di api neraka. Maka sebentarlah dia merasakan akan panasnya api neraka yang Tuhan sediakan kepada mereka sendiri. Maka daripada itu, marilah kita membuat hati Tuhan bahagia, membuat hati Tuhan senang. Dengan cara apa? Mari kita bertobat. Mari kita menghilangkan semua rasa pemberontakan dalam hidup kita. Mari kita melupakan semua hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Saya tidak sarankan mari kita melupakannya 180 derajat langsung. Tetapi saya menyarankan mari kita berubah step by step, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Supaya apa? Supaya sempurnalah akan kehidupan kita, supaya kita layak disebut pewaris kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Anaknya sudah rela mati di kayu salib. Mari kita mengingatnya supaya apa? Supaya kita mengakui akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Oleh kerana firman Tuhan pada siang yang indah ini mengangkat dengan kekurangan kita, menjadi tongkat kita dalam kehidupan kita, supaya kita jauh daripada dosa, supaya kita menjadi pewaris kerajaan surga yang Tuhan juga sediakan kepada kita. Akhir kata saya katakan, shalom, selamat siang, salam sehat, semoga Tuhan memberkati. Amin.